Terus bagaimana kalau tetap tidak nurut? Bagaimana jamaah? Ya sabarlah. Cerai belum tentu solusi. Jangan berpikir mungkin anak cerai dapat ganti yang lebih baik. Tapi sebagian cerai dapat yang lebih buruk. Keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut macan. Kita harus memperbaiki diri. Jadi suami, kenapa aku dapat pasangan hidup yang seperti ini? Kita akan bicara tentang hikmah sebentar lagi. Hikmah dari permasalahan di rumah tangga yang tak kunjung selesai. Sudah selesai? Terus bagaimana istri memperbaiki suami? Beda anak buah memperbaiki majikannya. Yang pertama, kalau suaminya nggak benar, istri tolonglah introspeksi diri. Apa ada yang salah sama anak? Kenapa suami anak kok berubah? Dulu setiap pulang dia tersenyum, nggak pernah telat pulang kerja. Sekarang telat, bisa jadi gara-gara istrinya. Tidak sedikit suami yang males pulang tepat waktu, karena setiap pulang dicecar pertanyaan-pertanyaan yang nggak nyaman. Bang, dari mana tadi? Dari sini. Ketemu siapa? Fulan. Ngomong apa? Allahu Akbar. Itu suami bakal pulang kalau istrinya tidur. Nantilah malam hari aja daripada ribut. Introspeksi diri. Mungkin suami sudah sering keluar rumah, pagi keluar ya. Ada suami-suami kelihatan, suamiku ini nggak pernah berdandan. Sekarang kalau keluar rumah rambutnya rapi, jenggotnya disisir pakai minyak wangi. Jangan-jangan dia nih ada pandangan lain. Bisa jadi. Itu permasalahan. Penyebabnya mungkin di rumah. Si istri tidak pernah bersolek di rumah. Si istri tidak pernah tampil cantik di rumah. Padahal kodratnya lelaki suka dengan keindahan. Maka tolong si istri memperbaiki. Tadi itu pakaian-pakaian, terus terang pakaian kalau masih ada, daster-daster yang bolong-bolong tuh, itu kalau bisa dijadikan serbet. Jangan terlalu jahat lah Ustaz. Nah, bapak-bapak juga kalau nggak suka sama daster istrinya, pas istrinya pergi ambil tuh dasternya semua, kasihkan ke tetangga. Karena kalau masih ada dipakai sama istri, ganti, belikan baju-baju yang kita inginkan. Kita masuk ke toko, oh ini pakaian yang aku ingin istriku pakai, belikan. Dan ibu-ibu kalau dikasih hadiah sama suaminya, jangan pernah mengomentari dengan yang buruk. Kasih hadiah, aku kurang suka sama warna ini bang. Oh cuma kayak gini hadiahnya. Oh, tuh suami nggak bakal ngasih hadiah lagi, karena dia udah sakit hati. Maka tolong ibu-ibu introspeksi diri. Kenapa suamiku kok ada perubahan? Kenapa suamiku kok seperti ini? Seperti jangan-jangan aku yang salah. Yang kedua, bertukar pikiran dengan suami. Bahasanya itu bukan menasihati suami. Karena kalau anak buah nasihati suami ya, suami itu selalu merasa lebih pinter. Selalu. Betul bapak-bapak. Bapak-bapak pernah salah enggak? Nggak pernah Ustaz. Poin pertama harus diketahui bahwasanya suami tidak pernah salah. Bagaimana kalau memang terjadi kesalahan? Ya, kalau terjadi kesalahan kembalikan kepada poin pertama. Bahwasanya suami tidak pernah salah. Itu suami kayak gitu. Ibu-ibu harus tahu ya, lelaki itu Allah angkat menjadi pemimpin. Yang namanya pemimpin itu agak gimana kalau dia ditegur. Maka bahasanya itu mungkin kalau bahasa Indonesianya bertukar pikiran dengan suami. Allah Jalla Jalla di surat An-Nisa ayat 128 mengatakan wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Kalau seorang wanita ini takut dari suaminya, perhatian dia sudah meninggalkan perhatian, suaminya kayaknya akan berpaling dari dia, suaminya tidak lagi memberikan kasih sayang kepada dia, maka keduanya boleh mengadakan islah, perdamaian. Itu introspeksi diri, ngomong sama suami, bang, anak kok ada sesuatu yang kayak mengganjal di hati bang, mungkin abang bisa kasih solusi. Yang ngomong sama suami,
Tapi jangan ngomong sama suaminya, "Bang, sini Bang, duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh." Khutbatul hajah dibaca sama Rasul SAW. Iya, tapi jangan bacain kepada suami. Istri berusaha untuk cari waktu yang tepat. Dari bawah dia mengatakan, "Mungkin abang gak salah Bang, mungkin ana yang salah Bang ya. Tolong pandangan ana ini, mungkin ana ngelihat abang kok sekarang ini selalu telat pulangnya Bang ya. Allahu a'lam, mungkin ana yang salah, ana minta penjelasan dari abang lah." Tukar pikiran kepada suaminya, bukan memberikan nasihat. Dan jangan suudzon dulu sama suaminya. Suudzon itu awal petaka di rumah tangga. Ketika sudah tidak ada saling percaya di rumah, habis itu. Istri suaminya ke kamar mandi, HP-nya diambil, dia lihat. Mulai keraguan-raguan. Suami juga seperti itu. Mulai telepon istrinya disadap. Nggak nyaman sudah rumah tangga. Tolong islah, kumpulkan, duduk. Ada apa nih masalahnya? Supaya kalau memang ada kesalahan di istri nggak berlarut-larut, kesalahan di suami tidak berlarut-larut. Jangan sampai suami ini akhirnya selingkuh karena dibiarkan. Ada istri yang membiarkan suaminya. Ana mau lihat sampai kemana hubungan dia dengan wanita itu. Berarti kita memang yang merusak suami kita. Ibu-ibu yang merusak suaminya. Diperbaikin suaminya kalau memang sudah ada gelagat-gelagat nggak benar. Ketika tukar pikiran ini, pilih waktu yang tepat. Yang kedua, lihat kondisi suami yang rileks. Yang ketiga, ya usahakan penuh dengan kelembutan. Tidak ada angkat suara. Kalau sudah angkat suara, dilihat nggak bisa nih. Kalau ngomong sama suami, Ustadz, mesti anak ini angkat suara. Jangan ngomong. Tulis surat kepada suaminya. Tulis surat. Soalnya kalau nulis surat, ibu-ibu bisa milih kata-kata. Tapi kalau ngomong langsung terkadang emosi naik, akhirnya ribut di rumah tangga. Yang ketiga, berusaha untuk membuat suami senang. Ya tadi dengan introspeksi diri, kita berusaha rumah tangga yang tadinya adem, bagaimana bisa jadi lebih baik lagi. Nggak bisa Ustaz. Udah usaha itu, suami berusaha, istri berusaha, nggak ketemu. Maka cara yang terakhir adalah mengirim utusan, mediasi. Suami istri ngomong nggak ketemu, oke, kita kirim mediator dari pihak keluarga wanita, dari keluarga lelaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35, wa in khiftum syiqaqa bainihim. Kalau kalian khawatirkan pertikaian, percekcokan antara keduanya nggak selesai-selesai, terus gimana? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka tolong diutus mediator, seorang yang alim, yang ngerti, dari pihak keluarga lelaki dan dari pihak keluarga wanita. In yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Kalau mereka memang benar-benar ingin perbaikan keduanya, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memperbaikinya. Allah akan memberikan taufik kepada mereka. Itu salah satu cara kalau percekcokan tidak bisa diselesaikan. Jangan terus dibiarkan. Ada orang-orang yang Masya Allah tiap hari ribut selama 50 tahun. Kawin ribut terus. Atau ada yang 10 tahun ribut terus. Tolong diutus. Karena kedua orang ini mungkin dua-duanya sakit, harus diperbaiki. Yang memperbaiki keluarga wanita, mungkin si suami, Ustaz, ana udah gak bisa ngasih nasihat istri ana. Ya bismillah, mudah-mudahan pihak keluarga wanita bisa memberikan nasihat. Begitu pula si wanita, Ustaz, ana udah gak tahan hidup sama suami ana. Ana udah berusaha, nasihat-nasihat yang disampaikan, ana berusaha dengan cara baik, tapi suami tetap seperti itu. Bahkan dia kayaknya udah selingkuh, udah apa, udah macam-macam umpamanya. Udah gak perlu berkuar-kuar di luar. Cari utusan bagaimana untuk memperbaiki kedua itu. Ustaz, apa tidak ada pilihan cerai? Ada. Di dalam Islam diperbolehkan cerai. Bahkan perceraian itu kadangkala solusi terbaik. Kadangkala. Ketika sudah tidak ketemu jalan, tidak bisa islah, jangan dipertahankan. Karena apa? Karena rumah tangga itu tujuannya sakinah, mawaddah dan rahmah.
Kalau tiap hari yang ada pertikaian, istri nggak nurut sama suaminya, suami suka mukul istrinya, dapat dosa kau. Melakukan hal itu, istri tidak melakukan kewajibannya, dosa. Suami tidak memberikan hak istri, berdosa. Apa kau ingin pernikahanmu membawamu ke dalam neraka akhirnya? Enggak. Allah bolehkan perceraian. Bahkan Allah mengatakan wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih. Kalau keduanya harus berpisah, maka Allah akan cukupi keduanya dari fadl min Allah. Iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih, dengan keluasan Allah. Kadang-kala istri, ya Ustaz, anak ini butuh Ustaz. Anak kalau cerai takut nggak ada yang bisa ngasih makan anak. Ya kalau engkau memang seperti itu, tetap bertahan nggak apa-apa. Tapi berikan hak suamimu. Jangan cuma mau fulusnya, tapi ribut terus di rumah. Jangan. Lebih baik kau keluar daripada engkau berdosa terus berada di rumah itu. Karena kedurhakaanmu kepada suami. Suami seperti itu juga. Mungkin dia butuh sama istrinya buat anak-anak, tapi tiap hari ribut. Mungkin si suami tiap hari mukul istrinya tapi tidak pernah mau diceraikan. Enggak lah, anak kesian sama anak-anak, tiap hari dipukul istrinya. Dosa kau. Kau kalau sudah melihat ketidakcocokan yang tidak bisa diselesaikan, monggo baik-baik bercerai. Tapi para jamaah, jangan terburu-buru memilih bercerai. Apa hikmah dari permasalahan di rumah tangga? Yang terkadang orang tetap bertahan, nggak apa-apa Ustaz, anak akan memberikan hak istri anak walaupun istri anak menyakitin anak, akan tetap bersabar. Istri pun seperti itu, anak tetap akan bersabar memberikan hak-hak suami anak sampai Allah mencabut nyawa anak walaupun suami anak zalim. Oke, berarti ada yang sadar di sini dengan hikmah-hikmah kenapa dia harus bertahan. Yang pertama, permasalahan di rumah tangga itu sebagai penghapus dosa. Kita nih kadangkala diuji dengan suami yang zalim, atau istri diuji dengan suami diuji dengan istri yang zalim, dengan pasangan hidup yang zalim. Itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosanya. Mungkin permasalahan di rumah itu, keributan di rumah itu sebagai penghapus dosa. Ingat, setiap dosa yang kita lakukan itu ada perhitungannya, jemaah. Ada perhitungannya. Antum mungkin gak berbuat dosa di rumah, berbuat dosa di luar, tapi di rumah nampak dampak dari dosa yang antum lakukan. Maka insya Allah permasalahan itu sebagai penghapus dosa. Allah Jalla Jalla berfirman, man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas. Jadi itu sebagai penghapus dosa. Dan bisa jadi dosa kita sudah lama, maka permasalahan itu sebagai penghapus dosa. Dan bisa jadi itu sebagai hukuman dari Allah buat kita. Kita dikasih istri yang seperti itu, hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya udah, kita sadar, ya Allah, aku akan bersabar. Semoga kesabaranku menghadapi suamiku dihapuskan dosa-dosa. Baik.